Oh, dan saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita akan mengikuti perayaan Ekaristi Jumat Pertama. Intensi misa pada Jumat Pertama di bulan Februari ini, permohonan pertama untuk kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar di hari ini. Yang kedua, berdoa bagi Bapak Sarmili, ayah dari Axel Christian Libranto, kelas 8E, SMP Santo Yakobus, yang pada hari ini dipanggil oleh Tuhan. Semoga arwahnya dapat diterima di sisi Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka dari Madah Bakti nomor 164 di Sanggar Maha Suci.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita terus rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus besertamu, para Bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak semua yang dicintai Tuhan. Bersama-sama kita berkumpul di ruang virtual ini untuk menanggapi undangan Tuhan, merayakan misteri iman, karya keselamatan Tuhan yang dianugerahkan bagi kita dalam Ekaristi Kudus pada hari Jumat pertama dalam bulan Februari ini. Tanggal 5 Februari, gereja memperingati pesta Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Lama sebelum gereja memiliki kelompok-kelompok hidup bakti, para suster, para rupiah, sudah ada banyak perempuan-perempuan yang bertekad mengabdikan seluruh hidup dan segala kehidupannya, segala cintanya kepada Tuhan. Tentu karena belum ada kelompok-kelompok hidup bakti yang menghayati hidup ini secara bersama, lalu mereka menghayati hidup semangat kekudusan secara utuh ini secara pribadi-pribadi. Salah satunya adalah Agatha. Dia mempertahankan kemurnian cinta dan dirinya, bahkan diceritakan di dalam salah satu antifon ibadat harian para romo, dikatakan begini, Agatha menyambut dengan penuh kegembiraan seperti ingin masuk dalam perjamuan ketika dia dihantar ke dalam penjara. Penjara bukanlah suatu tempat siksaan bagi dia. Penjara justru menjadi tempat di mana dia bisa menghayati kesatuannya dengan sang mempelai dengan utuh. Dia adalah Agatha yang mengorbankan, tetapi lebih tepat mempersembahkan seluruh hidupnya dan cintanya kepada Yesus Juru Selamat. Hari ini di dalam Injil kita juga akan mendengar betapa seorang perempuan bisa mengubah kehidupan begitu banyak orang. Bukan tentang Bunda Maria, tetapi tentang Herodias yang juga mengubah hidup Yohanes Pemandi. Sebuah sekolahan, yayasan pendidikan juga bisa disamakan dengan seorang ibu. Dialah yang membuka kehidupan, dialah penjaga kehidupan. Maka kita akan memohon berkat secara khusus juga untuk sekolahan kita, yayasan kita Santo Yakobus. Semoga benar berfungsi menjadi pemelihara dan penerus kehidupan yang benar, kudus di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita sejenak. Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, pastilah kita berdusta bila mengaku dan mengatakan tidak punya dosa. Dan bila demikian lalu hidup kita pun akan penuh kedustaan, tidak bisa menyimpan kehadiran dan sabda Tuhan secara benar. Karena itu kita akukan dosa, pelanggaran dan kelalaian kita di hadapannya, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan kepadanya, karena semuanya itu menutupi hati kita akan sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah bersatu hati untuk Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, kami mohon kasihanilah kami Santa Agatha, perawan dan martir. Ia senantiasa berkenan di hatimu karena tetap setia sampai mati dan selalu hidup murni. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk mazmur tanggapan, umat dimohon menjawab, Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhanlah terang. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sebab dikala ada bahaya, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya.
ia mengangkut aku ke atas gunung batu. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah. Muliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu,
mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Para ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, khususnya para guru dan karyawan semuanya, tetapi juga anak-anak semua yang hadir dalam ruang virtual untuk perayaan Ekaristi ini. Mana lebih ngeri mendengar kata-kata aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam, dibandingkan dengan tidak sekedar mendengar kata-kata itu, tetapi melihat Algojo pergi ke penjara, memenggal kepalanya Yohanes dan membawa kepala yang ada di atas talam itu kepada gadis itu yang memberikannya kepada ibunya. Tentu saya akan menjawab kedua-duanya mengerikan. Tetapi ini justru ditampilkan kepada kita pada saat kita berkumpul sebagai orang-orang yang bertanggung jawab secara langsung dalam proses belajar mengajar di sekolahan kita. Bayangkan, ibunya hanya mengatakan begini. Ketika ditanya apa yang harus aku minta, ibunya hanya mengatakan kepala Yohanes Pembaptis. Jadi kata-kata itu. Tetapi apa jadinya kepada anak yang dididik oleh seorang ibu yang begitu kejam? Dia tidak mengatakan kepada Herodes, aku minta kepala Yohanes Pembaptis. Tidak. Dia mempunyai rumusan yang jauh lebih mengerikan. Kata-katanya adalah, aku ingin hari ini juga kepala Yohanes diberikan kepadaku di atas sebuah talam. Itulah hasil didikan seorang perempuan yang sangat kejam. Dan hasilnya apa? Hasilnya menjadi semakin mengerikan. Dan ini berasal dari mana? Berasal dari seorang ibu. Seorang ibu yang selama ini selalu dikonotasikan, dihubungkan, dan juga tidak ada orang yang memprotes. Seorang ibu adalah makhluk yang membawa kehidupan, yang memperkembangkan kehidupan, dan segala macam. Tetapi ternyata juga seorang perempuan seperti Herodias ini bisa betul-betul bukan membawa kehidupan, tetapi justru memusnahkan kehidupan dengan cara yang sangat mengerikan. Kalau pesan protokol itu sekarang dikatakan, ingat pesan ibu, ya kan? Ibu dicangking-cangking, dibawa-bawa, karena figur ibu diandaikan selalu ditaati oleh anak-anak. Saya ingin mengkaitkan ini dengan fungsi sekolahan sebagai ibu. Di sekolahanlah anak bertumbuh. Tidak seutuhnya di sekolahan, tetapi institusi sekolahan sekarang menjadi semakin penting karena anak juga makin lama ada di sekolahan dibanding di keluarga. Kalau situasi normal, pasti anak lebih lama di sekolahan
dibanding bersama orang tuanya. Tentu saja kalau malam itu dihitung mereka tidur bersama orang tuanya, memang kehadiran mereka di sekolahan lebih pendek. Tetapi kalau tidur itu tidak kita perhitungkan sebagai kebersamaan yang memang betul-betul berkualitas untuk kepribadian anak, ya sekolahanlah tempat yang paling lama hidup bersama anak itu. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, saya mengajak betul-betul mari secara khusus kita merenungkan diri bersama surat kepada jemaat di Ibrani tadi yang mengajak kita bisa menemukan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan. Bahkan segi yang sangat pribadi itu pun harus mendapat inspirasi karena kita menemukan Tuhan di sana. Dikatakan, mohon maaf saya mengutip saja, jangan mencemarkan tempat tidur. Pasti pengalamannya mengalir dari bahwa kesatuan kita sebagai orang yang sudah dikuduskan harus menyebabkan dan juga menjaga kekudusan dimanapun kita berada. Bahkan juga di tempat yang sangat pribadi itu pun Tuhan harus kita alami hadir dan kita nyatakan kehadiran Tuhan itu juga dalam segala hidup kita. Apalagi kalau kita terlibat dalam proses belajar mengajar, mempersiapkan hidup anak-anak kita. Contoh dari Injil ini semoga membantu kita ikut bersama Santa Agatha yang hari ini kita peringati pestanya, diketemukan kudus bersama Tuhan. Kita mohon kekuatan itu dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan. Amin. Kita hening sejenak sebelum kita aturkan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, hanya wanita yang memiliki rahim, dan rahim adalah hakikat kasih yang daripadamu sendiri, karena Engkaulah pencipta dan pemelihara kehidupan yang sejatinya. Maka Engkaulah Allah yang Maha Rahim. Dengarkanlah doa-doa kami yang Engkau tugaskan untuk menjaga kehidupan di antara anak-anak peserta didik kami yang pada awal bulan ini berkumpul untuk memohon penyertaan dan kekuatan-Mu untuk melaksanakan tugas kami yang sedemikian kudus dan pentingnya ini. Dengarkanlah doa-doa kami ini. Demikian ya Bapak, doa permohonan kerinduan hati kami percayakan semuanya hanya di dalam Engkau, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Mari kita satukan doa kita, saudara, agar persembahanmu dan persembahanku serta doa-doa kita semua berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kasih, semoga roti dan anggur yang kami haturkan ke hadapan-Mu ini bersatu dengan doa-doa Santa Agatha yang menjadi pengantara doa-doa kami kepadamu, bersatu dengan korban Yesus Putramu, menganugerahkan kekuatan iman bagi kami untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kami semaksimal mungkin, bahkan seoptimal mungkin, karena kami ingin mempersembahkan hidup kami menjadi tempat di mana kehidupan makin berkembang, khususnya pada diri anak didik kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martirmu Santa Agatha yang ditumpahkan demi namamu telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmatmu. Meskipun lemah, ia telah engkau kuatkan, meskipun rapuh, ia telah engkau jiwai, sehingga ia berani menjadi saksimu, Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan dikau dan tak henti-hentinya memuliakan namamu bersama seluruh laskar surgawi dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah bangkit. Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa,
Perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang secara khusus dalam perayaan Ekaristi hari ini kami bawa dan kami doakan ke hadapan-Mu. Kami mohon ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang amat kudus, bersama para rasul, bersama Santa Agatha dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan.
Dialah santapan jiwa, daya ilahi agar kita semua bertumbuh di dalam iman dan menjadi berkat juga bagi semua orang. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita semua sampai hidup yang kekal. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Pengantin sudah datang, marilah menyongsong Kristus Tuhan kita. Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, tenaga baru telah kami terima berkat santapan suci anugerah-Mu. Kami mohon semoga seturut teladan Santa Agatha, kami mengabdi sepenuhnya kepadamu dan tidak takut menderita dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Ibu Bapak, kalau ada pengumuman disampaikan sesudah berkat saja agar lebih leluasa. Mari kita mohon berkat Tuhan di akhir perayaan Ekaristi kita. Semoga turun berlimpah bagi kita semua dan turun berlimpah-limpah bagi semua saudara yang kita doakan dalam Ekaristi ini, berkat dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa, bernama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita wartakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Gusti, urip
Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anakku yang terkasih, saya sebagai perwalian